memang kalau ada orang yang sudah mencapai taraf ma'rifat itu, dia sudah bebas dari syariatnya Nabi Musa alaihissalam, atau sudah bebas dari syariat dan tidak perlu lagi melakukan kewajiban-kewajiban. Dalilnya apa? Nabi Khadir katanya. Kenapa Nabi Khadir dalilnya? Iya, karena dia tidak melakukan syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Dia membunuh, dia melakukan hal-hal tersebut itu di luar dari syariat Nabi Musa. Jadi karena Nabi Khadir ini adalah wali, atau Khadir ini dari pandangan orang sufi ialah wali, dia sudah keluar katanya dari syariat Nabi Musa alaihissalam. Lalu apa kita jawabkan? Kita jawabkan bahwasanya Nabi Musa alaihissalam itu diutus untuk siapa? Untuk Bani Israel. Syariatnya khusus untuk Bani Israel. Nabi Khadir bukan Bani Israel. Makanya memang dia terlepas dari syariatnya, dia punya syariat tersendiri. Beda dengan Nabi Muhammad SAW, syariatnya itu untuk umum, kafatan linnas, untuk semua manusia, ya, jin dan manusia. Adapun nabi-nabi sebelum beliau itu khusus diutus kepada kaumnya masing-masing. Jadi Nabi Musa alaihissalam, atau kalau kita tak ditanya kenapa Nabi Khadir tidak beramal dengan syariatnya Nabi Musa, karena memang Nabi Khadir bukan Bani Israel. Syariatnya Nabi Musa itu untuk Bani Israel saja. Ya. Jadi seperti itu. Baik. Nah, jadi Nabi Khadir sudah meninggal. Ya. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala ini mengumpulkan beberapa faedah-faedah penting dari kisah Nabi Musa dan Khadir. Ini cukup panjang ya, kita bacakan dengan cepat saja. Ya, yang pertama, beliau mengatakan di antara hikmah-hikmah, fawaid, faedah-faedah dan hukum-hukum dan kaidah-kaidah yang bisa kita ambil dari kisah ini, di antaranya adalah fadilatul ilmi, keutamaan ilmu, ya. Warihlatu fi talabihi, dan keutamaan rihlah atau melakukan perjalanan dalam menuntut ilmu. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam itu menuntut ilmu, padahal beliau seorang nabi, tapi beliau masih menuntut ilmu. Ya, beliau masih menuntut ilmu, dan bahkan beliau menuntut ilmu itu bukan sekadar duduk kemudian minta wahyu kepada Allah langsung turun ilmu, tidak. Beliau melakukan perjalanan dan berjalan kaki malahan, ya. Wa annahu, kata Syekh As-Sa'di, wa annahu ahammul umur, bahwasanya ilmu itu adalah sesuatu yang paling penting. Ilmu adalah sesuatu yang penting. Kita maksudnya ilmu agama, ya. Fa inna Musa alaihissalam rahala masafatan tawilah, karena Nabi Musa alaihissalam itu sudah menempuh jarak yang begitu panjang, kemudian bertemu dengan bertemu dengan Nabi Khadir, kemudian walakian nasab fi talabihi, sampai kelelahan dalam perjalanannya, wa tarakal qu'ud inda Bani Israel, dan beliau meninggalkan dakwah kepada Bani Israel, meninggalkan sejenak dakwahnya kepada dari Bani Israel, li ta'limihim wa irsyadihim. Untuk apa? Untuk bisa lebih mengajarkan lagi lebih banyak kepada Bani Israel dan memberi bimbingan kepada Bani Israel. Nah, jadi menuntut ilmu adalah memang sesuatu yang penting, ya. Menuntut ilmu adalah sesuatu yang penting. Kemudian di antara hikmahnya atau di antara faedahnya adalah al-bada'atu bil ahammi fal aham, bahwasanya hendaklah kita mendahulukan sesuatu yang penting di atas yang penting lainnya. Jadi kalau ada beberapa hal yang penting kita punya, agenda penting, kita harus mendahulukan yang paling penting di atas yang lainnya. Fa inna ziyadata al-ilmi wa ilmil insan aham min tarki dzalik. Dan apa yang kemudian menjadi sesuatu yang paling penting di atas yang paling penting itu adalah apa? Ziyadatul ilm, menambah ilmu. Menambah ilmu kita, dan ilmunya seorang manusia itu lebih penting daripada meninggalkan ilmu. Wal istighala bit ta'lim min duni tazawwudi minal ilmi, dan juga
jangan sampai kemudian sibuk mengajari orang-orang, sibuk memberi taklim, sibuk memberi ilmu, terus kemudian tanpa membekali diri dulu dengan ilmu. Wal jam'u bainal amrayni akmal. Nah, tapi kata Syekh As-Sa'di, mengumpulkan keduanya itu lebih utama. Maksudnya belajar juga dan berdakwah juga. Belajar juga dan berdakwah juga dalam satu waktu. Tapi kalau kemudian belum mau berdakwah, yang jelas harus menuntut ilmu dulu. Harus kemudian dia punya sesuatu yang dia ajarkan. Ya, sebagaimana perkataan hikmah, faqidu syai' la yu'ti. Seorang yang tidak punya apa-apa, apa yang mau dia beri? Seperti itu juga. Kalau dia mau mengajarkan ilmu sementara dia tidak punya ilmu, bagaimana apa yang dia mau ajarkan kepada orang? Maka yang paling penting yang pertama adalah bagaimana kita menuntut ilmu dulu, menambah ilmu kita dulu. Sebelum kita kemudian bisa mengajarkannya kepada orang lain. Ya. Jadi belajar dulu baru berdakwah, atau bersamaan. Sebagaimana katakan Syekh Sa'di, kita belajar berdakwah, belajar lagi berdakwah, belajar berdakwah. Lakukan dengan bersama-sama. Ya. Kayak kata Allah Subhanahu wa taala, saking pentingnya ilmu ini jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah At-Taubah, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidak pantas seorang atau tidak pantas kaum muslimin itu pergi perang semuanya. Pergi perang semuanya, ada perang, pergi semua perang, habis. Kata Allah Subhanahu wa taala, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Lebih baik atau bagusnya di antara yang pergi perang atau di antara kaum muslimin itu ada yang tinggal, sekelompok orang yang tinggal untuk apa? Liyatafaqahu fiddin. Untuk apa? Untuk bisa mendalami ilmu. Tafaqquh fiddin. Tafaqquh fiddin liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, agar supaya apa? Supaya ketika mereka pulang, ya, dari perjalanan yang menuntut ilmu, dia bisa kemudian mengajarkan ilmu itu kepada orang-orang. Ya. Jadi perang jihad penting, tapi tidak semua. Harus tetap ada yang menjadi alim dan ulama. Harus tetap menjadi ada alim dan ulama. Imam Malik rahimahullah taala pernah dikritisi oleh orang. Ya. Katanya, kenapa kamu tidak pergi jihad? Kerjanya mengajari orang saja, mengajari ilmu terus, kan? Dikritik karena tidak pergi jihad. Nah, makanya kemudian Imam Malik mengatakan, innallaha qasama al-a'mal kama qasama al-arzaq. Allah Subhanahu wa taala itu membagi-bagi amal ibadah kepada hambanya sebagaimana Allah membagi rezeki. Jadi memang kata Imam Malik, wa rubba rajulin yuftah lahu fis shalah wa lam yuftah lahu fis siyam. Dan mungkin saja kata beliau, ada orang yang memang diberi taufik untuk bisa banyak sholat, tapi sedikit puasanya. Ada orang yang memang diberi taufik untuk banyak puasanya, tapi sholatnya biasa-biasa saja. Begitu juga kata beliau, mungkin saja ada orang yang dibukakan untuk ilmu, dia belajar, dia mengajar, dia hafalannya banyak dan seterusnya, tapi mungkin tidak terbuka baginya amal-amal untuk berjihad. Jadi mari kita lihat masing-masing kita, potensi kita di mana, ya, amal kita yang dibukakan untuk kita itu apa. Nah, kayak kita harus konsentrasi di situ. Tapi bukan berarti kita meninggalkan amal-amal yang lain, enggak. Ya. Tapi ada yang menjadi amalan andalan kita. Yang memang kita banyak dan memang berijtihad dan bermujahadah dalam melakukannya. Mungkin kita rajin sholat malam, ya, walaupun puasa-puasa sunnah kita mungkin tidak terlalu sering. Atau puasa sunnah kita begitu luar biasa, tapi sholat malamnya mungkin 1 rakaat, 3 rakaat, tapi tiap malam, gitu kan? Ya. Jadi ada saja yang harus menjadi amal-amalan andalan kita. Dan kalaupun amalan andalan kita adalah ilmu, maka harus kita kemudian tekuni itu, belajar, menghafal, dan seterusnya. Kemudian diantara hikmahnya atau diantara pelajaran yang bisa diambil, kata Syekh Sa'di, jawazu akhdhi al-khadim fil hadar was safar likifayatil ma'un wa talabir rahah kama fa'ala Musa. Bolehnya mengambil pembantu, ya, bolehnya mengambil asisten
ketika dalam safar ataupun ketika dalam mukim, untuk kemudian membantu keperluan-keperluan kita dan juga untuk membantu kita beristirahat sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya. Baik. Kemudian di antara hikmahnya di sini adalah annal musafir li talabi ilmin aw jihadin aw nahwi idza qadat al maslah al ikhbar bi matlabihi aw aina yuriduhu fa innahu akmala min katmihi. Bahwasanya ketika orang musafir atau untuk melakukan perjalanan dalam menuntut ilmu atau mau berjihad atau selainnya, kalau ada maslahat dalam membeberkan apa tujuannya, maka itu lebih baik untuk dia lakukan. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam mengatakan, la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba. Saya tidak akan berhenti sampai saya mencapai pertemuan dua laut atau saya akan jalan terus. Jadi kalau ada hikmah atau ada maslahat ketika kita membeberkan atau terus terang bahwa saya mau ke situ, maka lebih baik kita tuangkan atau lebih baik kita katakan kepada orang. Atau paling tidak kita katakan kepada diri kita sendiri bahwa tujuan saya adalah ini dan saya tidak akan berhenti sampai kepada tujuan saya. Ya. Dan ini biasanya untuk kemudian apa? Untuk bisa mempersiapkan diri kita dan mempersiapkan mental kita. Apalagi kalau kita memang bawa asisten, bawa orang yang kita mau ajak untuk melakukan perjalanan, kita sampaikan kepada mereka tujuan kita adalah ini. Tujuan kita ada di dan kita tidak akan berhenti sampai kemudian kita sampai di situ. Ya. Ini juga bisa menyaring, jangan sampai ada yang setengah-setengah tidak mau ikut sama kita, ya kan? Ya, pulang memang nih. Ya. Tujuan kita adalah di sini. Yang tidak sanggup, yang sudah mentalnya jatuh pulang memang nih, jami ikut di sini. Kan seperti itu. Ya, jadi kalau ada maslahat, tidak apa-apa kita tegaskan, kita jelaskan bahwa tujuan kita adalah ini dan yang kita mau adalah ini. Kemudian di antara faedahnya adalah idhafatus syarri wa asbabihi ila syaitan. Bolehnya kita menyalahkan syaitan. Bolehnya kita mengkambing hitamkan syaitan, ya. Ala wajhi taswil wa tazyin. Wa in kana al-kull bi qada'illah. Walaupun semua yang terjadi adalah dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi adapun kalau misalnya kita terjatuh dalam keburukan atau ada keburukan yang terjadi, boleh kita salahkan syaitan. Sebagaimana yang dilakukan oleh pembantu Nabi Musa alaihissalam, yaitu Yusha bin Nun, ketika dia lupa, dia mengatakan apa? Wa ma ansanihu illa syaitanu an adzkurah. Saya tidak dilupakan kecuali syaitan. Kecuali syaitan yang membuat saya lupa. Ini kita sudah pernah sebutkan. Kemudian jawazu ikhbaril insan amma huwa min muqtada tabi'atin nafs. Bahwa bolehnya kita mengabarkan atau memberitahu orang lain tentang kondisi kita sebagai seorang manusia biasa. Seperti apa misalnya min nasabin au jau'in au atshin. Jadi boleh kita bilang sama orang, saya capek, saya lapar, saya haus. Ya. Jadi memang yang merupakan tabiat-tabiat seorang manusia. Idza lam yakun ala wajhi tasakhut wa kana sidqan. Kalau bukan dalam bentuk apa? Dalam bentuk dongkol, marah, jengkel. Ya. Tapi kalau cuma sekadar memberitahu, ya saya lapar, saya haus, saya capek. Ya, ini sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Musa, laqad laqina min safarina hadza